Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nurzam Rumagoran dari Multimedia Mandua Seram Bagian Timur. Pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama 3 narasumber dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Bula. Untuk itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka kita ta'aruf. Untuk itu, kita perkenalan bersama 3 narasumber, dipersilahkan. Baik, saya Baharudin Tukwain, SKM PH, jabatan sementara sebagai Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur. Perkenalkan, saya Dian Irawati STRKEP dari Puskesmas Bula, bertugas sebagai pemegang program PKPR. Halo, saya Kasmawati Munir SKM. Saya sehari-hari bertugas di Puskesmas Bula sebagai pemegang program promosi kesehatan. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Hari Gerakan Nasional Aksi Bergizi. Di sini, kenapa hari ini dipilih sebagai Hari Gerakan Nasional Aksi Bergizi, Pak? Sebenarnya tanggal 26 ini juga bukan hari gizi, tapi tanggal ini memang dipilih oleh Kementerian Kesehatan sebagai tanggal pelaksanaan Gerakan Nasional Hari Bergizi. Jadi secara serentak di seluruh Indonesia diselenggarakan aksi ini dengan peserta kurang lebih sekitar 4.970 sekolah SMA, Aliyah maupun SMP dan Sanawiyah. Jadi dari kegiatan tersebut, apa sasaran dari kegiatan ini? Kemenkes menggunakan kesempatan Gerakan Nasional Aksi Bergizi ini sebagai target untuk pencapaian program kesehatan remaja. Sasaran yang dituju adalah siswa pada sekolah SMP dan Sanawiyah maupun pada sekolah SMA dan Aliyah. Program yang ingin dicapai pada kegiatan Gerakan Nasional Aksi Bergizi ini adalah bahwa ingin mencapai adanya kesehatan remaja. Makanya kita melakukan beberapa item kegiatan itu yang telah kita lakukan bersama tadi. Tentang yang pertama adalah kita melakukan senam, kemudian yang kedua kita melakukan makan bekal yang kita bawa itu dengan tujuan isi piringku. Jadi dalam situ bekal itu ada sayur, ada nasi, karbohidrat, sayur vitamin dan mineral, kemudian ada ikan atau telur sebagai protein, ada buah sebagai vitamin, dan kita lengkapi dengan susu sebagai pelengkap nutrisinya. Kemudian yang berikutnya kita melakukan gerakan minum obat tambah darah atau kita sebut dengan tablet SF. Itu yang tadi kita lakukan bersama dan juga ada flash mob dan sebagainya. Kenapa Mandua terpilih sebagai sekolah yang mewakili Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Gerakan Nasional Aksi Bergizi ini? Tentunya dari pusat ini menganjurkan kepada kita untuk menggunakan 2 sekolah sebagai minimal perwakilan. Jadi kami dari kabupaten itu diperintahkan untuk memilih 2 sekolah. Karena sasaran minimalnya adalah 300 siswa. Dan kami memilih beberapa sekolah berdasarkan penilaian kinerja yang telah kami lakukan. Kami memang mendapatkan informasi dari teman-teman di program juga maupun teman-teman di puskesmas bahwa Mandua ini memang memiliki siswa maupun dewan guru yang mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler seperti ini. Dan kami melakukan koordinasi pertama, kami cukup disambut dengan baik oleh kepala sekolah waktu itu maupun dengan Pak dari perwakilan OSIS, pembina OSIS, cukup baik kami disambut dan itu menjadi motivasi berlebih kami. Kemudian sekolah yang kedua kami pilih adalah MTS karena secara lokasi berdekatan dengan MAN sehingga memudahkan kami dalam sisi koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. Tapi selebihnya memang ada masukan juga dari puskesmas. Mungkin kita bisa dengar pendapat dari teman-teman dari puskesmas juga tentang pemilihan sekolah MAN itu. Ya, bagaimana pendapat Ibu tentang sekolah yang dipilih? Kebetulan memang selama ini kita dari puskesmas kan selama ini menjalin hubungan bersama. Kita sering turun kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk edukasi, yaitu berupa penyuluhan. Kemudian pernah juga ada kegiatan penjaringan siswa. Dan alhamdulillah selama ini memang antara kerjasama antara staf dewan guru terhadap kami para petugas juga alhamdulillah sangat mendukung setiap gerakan atau kegiatan kami.
mungkin juga salah satu menjadi acuan kami untuk memberikan saran kepada Dinas Kesehatan untuk menentukan MAN 2 SBT sebagai sekolah terpilih untuk mewakili SBT dalam aksi gerakan nasional ini. Ya, terima kasih dari Ibu Bidan, apakah ada? Sama seperti Ya, terima kasih. Kami sebagai siswa sangat ikut berpartisipasi ini. Kami juga sangat senang karena telah meluangkan waktu untuk berbagai pengalaman bersama kami. Tadi yang saya juga lihat secara langsung ini, kenapa hanya siswi yang mendapatkan tablet tambah darah, sedangkan untuk siswa itu tidak, untuk laki-laki, dan apa alasannya kita harus meminumnya? Alasannya kenapa siswi atau remaja putri saja yang mendapatkan tablet tambah darah, karena remaja putri pada setiap bulannya dia mendapatkan menstruasi. Dalam hal ini darah yang keluar dari tubuh itu sangat banyak, jadi dia membutuhkan zat besi untuk mengembalikan sel darah merah tadi. Nah, tujuan pemberian tablet tambah darah pada remaja ini seperti tadi yang sudah dijelaskan kepada siswa-siswa bahwa dia untuk mencegah terjadinya anemia. Selain itu, remaja putri ini dia kan mempersiapkan diri alat reproduksinya pada saat besok-besok dia menjadi calon ibu untuk mencegah terjadinya bayi lahir dengan gizi buruk atau mencegah terjadinya stunting. Nah, terus ibu dalam keadaan hamil tidak menjadi bumil cake atau kekurangan energi kalori. Oh iya Bu, terima kasih. Itu mungkin alasannya agar kita sebagai perempuan juga kedepannya lebih sehat kedepannya ya Bu. Jadi bagaimana tindak lanjut dari kegiatan ini untuk kedepannya dari sekolah kami? Baik, terima kasih. Nanti saya menjawab dulu dari Dinas Kesehatan, nanti dilanjutkan oleh Puskesmas. Iya. Yang pertama bahwa Dinas Kesehatan ini mempunyai kaki. Jadi Dinas Kesehatan ini kami hanya organisasi yang mempunyai kaki di bawah di kecamatan. Jadi di kecamatan itu kami memiliki puskesmas. Kebetulan di wilayah MAN 2 ini yang menjadi wilayah pembinaannya itu adalah Puskesmas Bula. Jadi semua program kegiatan pembinaan di wilayah MAN 2 ini menjadi wilayah tanggung jawab Puskesmas Bula. Kami dari Dinas Kesehatan melakukan gerakan seperti ini hanya gerakan awal. Kalau katong sebut sebagai ini hanya acara pembukaan. Masih ada acara-acara selanjutnya lagi yang harus katong lakukan. Seperti apa sih sebenarnya katong pembukaan ini sebagai pencanangan bahwa teman-teman siswa-siswi yang ada di MAN 2 Seram Bagian Timur ini tahu bahwa ini loh kesehatan remaja. Inilah pentingnya kesehatan remaja. Inilah kenapa kami harus makan makanan bergizi. Ini loh kenapa kami harus minum tablet tambah darah seperti yang dijelaskan oleh Ibu Bidan tadi, bahwa memang tablet tambah darah itu penting. Makanya kami berharap bahwa setelah kegiatan ini, kami melakukan pencanangan ini, selanjutnya kami serahkan ke Puskesmas. Mereka yang akan bersama-sama dengan teman-teman, Bapak Ibu guru maupun para siswa yang ada di sekolah ini untuk melakukan pembinaan selanjutnya. Makanya nanti saya menyalakan berikutnya kepada dari Puskesmas untuk menjawab kira-kira apa program mereka selanjutnya terhadap kegiatan kesehatan remaja ini. Ya, bagaimana partisipasi Ibu kepada kegiatan ini di sekolah kami? Ya, terima kasih. Tadi sudah ada penjelasan sedikit ya dari Bapak Kasih. Jadi insya Allah ke depannya nanti kita akan terus menambah kegiatan ya, sebulannya ada penjaringan, kemudian ada edukasi. Nanti insya Allah dengan ada gerakan ini sebagai tonggak awal. Jadi kedepannya nanti kita akan saling bekerja sama dengan para pemegang program, bisa pemegang program promosi kesehatan, kerjasama dengan PKPR, kemudian dengan petugas Kesjawor, karena nanti insya Allah kita akan terus melaksanakan kegiatan ini. Nanti seperti tadi sudah ada sedikit pandangan bahwa kegiatan nanti yang akan lakukan itu adalah berupa nanti mungkin ke senam bersama, kemudian nanti ada pengenalan lagi pemberian tablet tambah darah untuk tetap, kemudian nanti kita akan mengisi dengan di aplikasi Ceria. Mungkin di sini kita akan menyinggung sedikit aplikasi Ceria karena mungkin banyak remaja putri yang belum mengetahui apa sih itu aplikasi Ceria. Jadi aplikasi Ceria ini adalah salah satu aplikasi yang wajib diisi sebenarnya oleh remaja. Setelah dia untuk meminum tablet FP-nya itu dia akan mengisi. Jadi bisa di-download di Play Store. Aplikasi Ceria ini nanti remaja putih sendiri yang mengisinya, mendaftar dulu, kemudian nanti anak-anak bisa mengisi karena di situ juga akan mencantumkan tentang tinggi badan dan berat badan. Jadi itu bisa terpantau secara langsung secara langsung. Jadi kita mengetahui seberapa besar sih remaja putri kita yang sudah minum tablet FE, kemudian
secara tidak langsung juga kita bisa memantau apakah ada terjadi angka stunting, karena kan ada pengukuran tinggi badan sama berat badan. Jadi seperti itu kita bisa lebih mengetahui taraf kesehatan remaja pada SMA ini tuh bagaimana sih pandangannya. Kemudian kita akan lebih mengedukasi lagi tentang pentingnya gizi seimbang dengan cara pengenalan tentang isi piringku lagi kembali, karena banyak remaja sekarang kan yang rata-rata mengkonsumsi makanan yang cepat saji. Fast food ya, cepat saji. Jadi kita akan merubah pandangan itu. Kita akan lebih mengedepankan tentang gizi seimbang dengan pengenalan isi piring tersebut. Oke, terima kasih Bu. Kita tambahkan sedikit ya, mungkin, Ibu Adik Dewi. Iya. Pengenalan aplikasi ceria ini karena sistem ini gangguan, jadi nanti di sekolah ini kita akan lakukannya sekitar tanggal 16 November. Baru kita akan mulai proses pengisian aplikasi ceria. Intinya bahwa dengan kegiatan Gerakan Nasional Aksi Bergizi ini kita sejadikan sebagai acara pembukaan tadi, bahwa kedepannya kerjasama antara sekolah dengan puskesmas ini harus lebih erat juga. Kami di dinas pun ketika teman-teman di sekolah membutuhkan masukan, membutuhkan apa, pun bisa menghubungi kami di dinas untuk kita bersama-sama mencari solusi tentang persoalan-persoalan apa yang ada di sekolah yang mengenai kesehatan. Mungkin seperti itu. Terima kasih dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Bula. Mungkin itu berbincang singkat kami mengenai Hari Gerakan Nasional Aksi Bergizi. Mungkin dari hasil wawancara ini kami bisa simpulkan bahwa kesehatan itu sangat penting. Saya Dewi Nurzam Rumagoran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam sehat. Salam sehat.